Pernah gak? Suatu saat, kita terburu-buru sampai kehilangan fokus yang menyebabkan barang kita seperti dompet, smartphone, atau tas tertinggal di suatu tempat. Selanjutnya, apa yang terjadi? Begitu kita sadar dan kembali ke lokasi tempat barang kita tertinggal, ternyata barang tersebut sudah tidak ada. Nah, hal seperti ini seringkali kita temui. Walaupun terkadang masih ada orang-orang jujur yang mau mengembalikan barang yang ditemuinya, namun persentasenya kecil. Hal unik terjadi di Jepang. Setiap tahun, jutaan barang hilang dan tertinggal di Jepang. Namun, tidak seperti di negara-negara lain. Di Jepang kemungkinan besar Anda akan mendapatkan lagi ponsel atau dompet yang hilang. Semua barang hilang dan tertinggal disimpan di Tokyo, tepatnya di pusat penampungan barang hilang dan tertinggal Lostebashi. Yukiko Igarashi, kepala pusat barang hilang dan tertinggal di Tokyo, mengatakan ada sekitar 7.700 barang yang dikirim ke tempatnya setiap hari. Sebanyak 20% barang hilang di Jepang berada di Tokyo, kata Yukiko. Adapun barang yang paling cepat dijemput pemiliknya adalah telepon seluler. Barang kedua paling cepat dikembalikan adalah dompet dengan persentase hampir 70%. Satu benda lainnya yang jamak hilang adalah dokumen-dokumen resmi. Sebagian besar barang dikembalikan ke pemiliknya pada hari yang sama ketika benda itu hilang. Meski demikian, ada pula barang yang diabaikan pemiliknya. Barang yang paling jarang dijemput pemiliknya kurang dari 1% adalah payung. Orang dengan mudah membeli lagi payung-payung plastik murah sehingga orang jarang mencarinya. Apa rahasia kesuksesan sistem pengembalian barang hilang dan tertinggal di Jepang? Semua barang hilang pada dasarnya diserahkan ke Koban atau kantor polisi. Di kantor polisi Tsukiyabashi, misalnya, petugas WADA berkata, tugas polisi di Koban mencakup patroli area, menerima barang hilang, dan mengisi laporan barang hilang. Kepolisian juga mengurus orang yang tersasar atau mabuk, mendengarkan laporan warga soal beragam hal yang bisa menimbulkan masalah, dan menangani kecelakaan dan lain-lain. Tugas di Koban juga menampilkan gambaran berbeda jika dibandingkan dengan polisi-polisi di tempat lain. Pendekatan berbasis komunitas dan keberadaan Koban yang mudah dijangkau membuat warga dapat dengan mudah melaporkan barang hilang dan tertinggal. Klaim barang hilang. Apa yang terjadi jika tidak ada seorang pun mengeklaim barang hilang? Jika pemilik tidak muncul dalam waktu tertentu di Koban, barang itu akan dikirim ke pusat penampungan barang hilang dan tertinggal. Kemudian jika tidak ada orang yang mengambil barang itu, orang yang pertama kali menyerahkan ke Koban bisa mengklaimnya setelah 3 bulan. Jika orang itu memilih tidak ingin mengambilnya, kepemilikan bisa diputuskan oleh pemerintah kota melalui lelang. Benda yang paling saya ingat adalah amplop berisi uang tunai sebesar $8.800 atau 127 juta yang diserahkan ke saya, kata petugas WADA. Kepala Pusat Barang Hilang dan Tertinggal di Tokyo, Yukiko Igarashi, mengatakan bukan hal aneh menemukan uang tunai seperti yang dilaporkan kepada polisi. Bagi saya, benda yang paling saya ingat adalah gigi palsu dan tongkat berjalan. Saya heran bagaimana pemiliknya bisa pulang ke rumah tanpa denda itu. Sistem pelaporan dan penampungan barang hilang dan tertinggal di Jepang memang efisien. Akan tetapi, prosesnya tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa kedisiplinan warga Jepang itu sendiri. Selama lebih dari 1000 tahun, Jepang punya hukum mengenai barang hilang. Jelas Yukiko. Saya pribadi meyakini bahwa pendidikan moral Jepang memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku kami terhadap barang hilang. Jelasnya ya. Sejak dini, anak-anak diajari bagaimana cara mengembalikan barang hilang. Anda kerap melihat anak-anak menyerahkan barang hilang ke Koban bersama orang tua mereka, meskipun barang itu hanya koin 100 yen atau 12.000 rupiah. Profesor Masahiro Tamura dari Universitas Kyoto Sangyo menengarai, kali pertama warga Jepang berinteraksi dengan polisi dalam hidup mereka kemungkinan ketika mereka menyerahkan barang hilang ke Koban.
Ini menciptakan hubungan dekat dengan petugas polisi dan warga awam, jelasnya. Konsep hitonome yang berarti mata masyarakat adalah bagian penting dalam proses itu. Konsep ini mencegah orang Jepang melakukan hal tercela, walaupun tidak ada polisi. Moral diri kami kerap membantu kami memodifikasi perilaku kami. Tapi begitu pula dengan mata masyarakat, kata Profesor Tamura. Menurut Profesor Tamura, masyarakat Jepang sangat peduli tentang bagaimana orang lain memandang perilaku mereka. Karenanya, perilaku dalam menangani barang hilang terkait dengan citra mereka di masyarakat. Pandemi COVID-19 ternyata telah mengurangi jumlah barang hilang dan tertinggal di Jepang. Namun jumlah benda di pusat barang hilang dan tertinggal mencapai 2,8 juta barang. Demikianlah sedikit kisah mengenai negara tetangga kita, Jepang. Semoga kita dapat mengikuti hal positif ini. Mari mulai dari diri kita sendiri, untuk selalu berbuat baik. Silahkan tinggalkan komen, like, atau subscribe, untuk mengikuti postingan kami berikutnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya.